Bu, perkenalkan nama saya Eriana. Saya CPP Angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Takbukun, Kabupaten Kepulauan Meranti. Berjumpa kembali dengan saya dan Bapak Agus Wandi, yaitu guru PKN dari SMP Negeri 1 Takbukun. Baik Pak, Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana Pak kabar Bapak pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Pak ya. Nah, jadi Pak, pada pagi hari ini Pak, kita akan mengadakan percakapan observasi ya Pak ya. Jadi sebelum nanti saya amati jalannya observasi, proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di dalam kelas, sebelumnya saya akan melakukan supervisi dulu ya Pak ya. Baik. Jadi Pak, adapun tujuan yang dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang nanti Bapak lakukan di kelas. Dan kenapa kita hari ini lakukan percakapan pra-observasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas agar lebih siap dan lebih percaya diri gitu ya Pak ya. Baik, sehingga nanti bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid-murid. Jadi Pak, ada beberapa pertanyaan nanti saya yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Jadi kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai itu apa? Baik, tujuan pembelajaran melalui metode atau model discovery learning. Yang pertama, peserta didik mengetahui budaya-budaya lokal. Yang kedua, peserta didik mengidentifikasi, menyajikan laporan dan menghargai budaya-budaya di lingkungan sekitar. Kemudian yang ketiga, peserta didik berpartisipasi untuk mengembangkan budaya lokal. Oke, berarti ada 3 tujuan Bapak tadi ya Pak ya. Yang pertama yang mengetahui tentang budaya lokal, kemudian mengidentifikasi, dan yang ketiga yaitu berpartisipasi ya Pak ya. Oke, baik Pak. Jadi ada 3 tadi Pak. Kemudian pertanyaan kedua Pak, bagaimana dengan area pengembangan yang akan Bapak capai atau ingin Bapak lakukan observasi Pak? Baik, Bu. Untuk area pengembangan, saya ingin mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid berdasarkan belajar yang nyaman, seperti kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Kemudian menggunakan komunikasi positif, penerapan disiplin positif, kemudian pemberian motivasi, selanjutnya penggunaan strategi pembelajaran dan untuk proses pembelajaran. Oke, jadi area pengembangan yang Bapak lakukan yaitu lingkungan kelas yang memfasilitasi murid, kebutuhan murid gitu ya Pak ya, dengan menerapkan disiplin positif, kemudian ya Pak ya, komunikasi dan motivasi. Baik Pak. Kemudian saya juga ingin mendengar Pak, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas? Mungkin dari strategi pembelajaran, kemudian model pembelajarannya, terus metode pembelajarannya. Dari rangkaian pembelajaran Bu, ada 3 yang akan saya lakukan. Yang pertama strategi, yaitu strategi yang saya lakukan yang pertama yaitu strategi inquiry Bu, di mana siswa mencari sesuatu secara kritis. Kemudian yang kedua model yang saya gunakan yaitu discovery learning. Kemudian metode yang saya gunakan yaitu metode diskusi, kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Jadi itu ya Pak ya. Strateginya tadi inquiry gitu Pak ya. Kemudian modelnya discovery learning dan metodenya diskusi, kelompok, dan penugasan. Baik Pak ya. Terus bagaimana Pak dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan di dalam kelas nanti Pak? Ya, seperti biasa Bu, media yang saya gunakan yang pertama media tentunya LKPD untuk siswa, kemudian ada PowerPoint dan laptop untuk menunjang proses pembelajaran tersebut. Baik Pak ya. Jadi pakai medianya LKPD, kemudian laptop untuk fokus gitu Pak. Terus Pak, kira-kira kapan nih Pak Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran video Pak? Maksudnya di hari apa, kelas berapa, dan jam berapa gitu Pak? Kebetulan Bu, saya ada jadwal di hari Sabtu kelas 7 jam kedua. 7 jam 2 Pak ya. Nanti di kelas hari Sabtu kelas 7 di jam kedua. Baik Pak, untuk pertanyaan yang terakhir ya Pak ya.
Kira-kira setelah kita melakukan pra-observasi ini, apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita, Pak? Iya Bu, dari hasil percakapan pada hari ini saya tentunya mendapatkan gambaran harus seperti apa, kemudian media apa yang harus saya gunakan nanti untuk menunjang proses pembelajaran anak. Kemudian mulai pada hari ini saya sudah siapkan alat tersebut. Bagus Pak ya. Jadi Bapak sudah mendapat gambarannya. Jadi sampai jumpa di hari Sabtu nanti Bapak ya, di kelas 7 di jam kedua Pak ya. Nanti saya akan masuk ke kelas Bapak. Baik, cukup seperti itu Pak ya. Assalamualaikum. Baiklah, cukup sekian dulu percakapan pra-observasi kami kali ini. Sampai jumpa di observasi dan pasca observasi kedepannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa. Silakan ketua kelas atau yang mewakili untuk memimpin doa pada hari ini. Latihan sebelumnya. Jaga, pemaga, belajar, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak ingin mengajak kita semua dulu untuk menyanyikan salah satu lagu wajib. Lagu nasional. Oke, kita sepakat dulu nih mau menyanyikan lagu wajib apa? Indonesia Raya. Boleh. Boleh ya? Untuk biar kita lebih semangat ya. Indonesia. Masih semangat? Jadi sebelum kita belajar itu kita harus semangat dulu, ya. Kita dudukkan diri kita dulu supaya pembelajaran tidak bosan. Baik, sebelum kita mulai pada proses pembelajaran, Bapak absenkan dulu lagu ini tanggal, ya. Adam. Baik, sebelum kita mulai, Bapak ingatkan kembali, ya, tentang perjanjian atau keyakinan kelas kita yang telah kita sepakati, telah kita buat dari dulu. Masih ingat anak-anak kesepakatan kelas yang kita buat? Apa salah satunya? Disiplin, tidak boleh keluar kelas tanpa disiplin, tiket, ya. Di dalam pembelajaran ini Bapak harapkan kalian dengan semangat mengikuti pembelajaran yang kita nanti, tinggalkan dulu hal-hal yang rasanya tidak bermanfaat untuk kita. Jika kita masuk di dalam kelas, maka kita tahu tujuan dari kita datang ke sekolah, tujuan pembelajaran kita, maka kita harus mengikuti proses pembelajaran yang telah diberikan oleh guru. Baik, Bapak ingin tanya dulu nih, anak kelas 7. Ada berapa suku yang ada di kelas kita? Ada berapa suku? Tahu suku? Ada berapa? Ayo, suku apa saja? Aduh, apalagi suku di sini? Jawa. Ada lagi? Kalian kemana dari suku apa? Melayu. Yang suku Jawa katanya. Siapa? Suku apa? Melayu. Yang suku Jawa? Yang suku Bugis ada? Suku Bugis, suku Bugis.
dulu. Yang dulu mana? Portugis. Portugis. Melayu mana? Ada kan dulu jangan diberikan tangannya dulu. Portugis, Melayu, Jawa, Minang ada. Jadi di kelas ini tentunya banyak suku ya. Kawan-kawan kita mungkin tidak sama suku. Tidak suku kita. Yang Minang, Portugis. Kemudian yang juga pertanyakan, mengapa kita harus menghargai satu yang lain? Mengapa kita harus menghargai satu orang? Itu adalah salah satu hormat teman. Salah satu Berarti teman yang lain. Ya, kalau kita tak menghormati dia kita menghormati. iya, berarti kita sesama antara umat sesama suku memang kita harus menghargai suku sama suku lainnya. Ya, kita harus saling menghormati suku orang. Ya, adik. Menurut yang kalian tahu, ada berapa suku di Indonesia ini? Banyak. Apa saja itu sebutnya? Ada berapa banyak ya? Banyak sekali suku yang ada di Indonesia. Di Indonesia kaya dengan bahasa, kaya dengan budaya lokal, dan itulah Indonesia yang harus kita cintai sebagai warga negara Indonesia. Paham ya sampai sini? Oke. Tujuan kita pada hari ini ialah mempelajari tentang kebinekaan Indonesia. Kebinekaan Indonesia, tahu benika? Benika mana tahu artinya? Biarpun berbeda-beda, tetapi kita tetap satu, tetap sama di pulau Indonesia. Makanya kalau sampaikan tadi, ada berapa suku di kelas kita, mengapa kita harus menghormati suku satu ke suku yang lain? Karena negara kita negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai dengan tujuan pelajaran kita pada hari ini ialah kebinekaan Indonesia. Biarpun berbeda-beda suku, beda bahasa, namun kita tetap satu. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini, memahami tentang kebinekaan Indonesia. Jadi, mengharapkan di dalam pembelajaran ini kalian mampu mengidentifikasi tentang budaya-budaya lokal, mampu menghargai suku-suku yang ada di Indonesia. Nah, sebelum Bapak masuk kepada media gambar, nanti akan Bapak berikan media gambar kepada kalian. Akan kalian lihat di situ nanti suku-suku yang ada di Indonesia. Nah, sebelum Bapak memberikan gambar atau memberikan kalian melihat gambar, Bapak ingin tanyakan sedikit nih. Nah, pernahkah kamu melihat budaya? Budaya apa saja yang kamu lihat? Budaya Melayu. Yang lain? Pernah melihat budaya? Kalau orang Jawa itu budayanya apa tuh? Budaya orang Jawa apa? Ini kan ada suku Jawa nih, tadi kan banyak nih. Suku Bugis. Apa? Apakah kamu pernah memakai pakaian adat? Nah, ini ya ada Jawa. Terus, nah, pernah kita melihat orang karnaval? Ini karnaval itu salah satunya menyatukan budaya. Semua suku bergabung di situ. Ya kan? Banyak-banyak yang dipakai orang itu. Ada kenapa pakai baju Melayu, Bugis, ya kan, Minang. Nah, itulah mempersatukan Indonesia. Nah, salah satunya seperti yang kita pelajari pada hari ini. Nah, tadi sudah Bapak sampaikan dari pertanyaan pertama, mengapa kita harus menghormati adat orang? Tentunya sebagai warga negara yang tinggal di suatu negara yang punya aturan, tentunya kita harus menghormati satu sama lainnya. Apalagi kita harus menghormati adat dan
suku yang ada di Indonesia. Nah, apa hal yang baik yang kamu lakukan untuk mencintai budaya lokal kita? Apa hal yang baik? Belajar, terus Hormati orang tua. mati, yang lain, dan budaya. Apa hal yang baik yang harus kalian lakukan untuk mencintai budaya kita? Belajar memahami budaya. 11. Terus apa lagi yang harus kita lakukan untuk kita ikutin lokal kita? Berkalian dan tadi. Pelajari, seni tari. Nah, itu harus tumbuh di dalam diri kita. Kalau ini tidak tumbuh di dalam diri kita, maka rasa sadar akan kecintaan kita terhadap budaya kita akan hilang. Jadi mulai sekarang belajarlah mencintai budaya-budaya loh, supaya budaya kita tidak hilang. Kalau bukan kita, siapa lagi? Tidak mungkin nenek-nenek moyang yang sudah tua-tua, yang sudah meninggal itu, yang sudah tiada, kita lagi mewarisi budaya ini. Jadi kita dengan cara belajar, bertanya, apa hal kebudayaan itu kita ikuti. Ada cara ritual adat, kita lihat, kita belajar, kita tanya, cinta kita terhadap budaya kita. Nah, kemudian pertanyaan yang terakhir sebelum ke media gambar, nilai-nilai apa yang kalian dapat dari kebinekaan Indonesia? Kebinekaan? Bisa. Satu tadi yang menjaga Pancasila, yang lain. Nilai-nilai yang kita dapat dari kebinekaan. Kebinekaan ini tadi mau belajar apa? Dia berbeda-beda, tapi tetap satu. Nilai apa yang kalian dapat daripada kebinekaan ini? Bahwa kebinekaan Indonesia itu adalah untuk menyatukan, atau tidak? Nah, untuk menyatukan. Kebinekaan itu menyatukan kita. Biar berbeda dari suku, bahasa, budaya, dan kita satu. Itulah Indonesia. Hebat kan Indonesia? Ketika menyatukan. Sekarang Bapak akan tunjukkan media gambar kepada kalian. Ada berapa gambar di sini? 5. Ya? 5 gambar. Dari 5 gambar ini, Bapak ingin tanya ada berapa suku yang ada di sini? Ada? Ini suku apa? Suku Gaya. Terus satu lagi suku apa? Ini. Ini suku apa? Ya, Dayak kali. Terus satu lagi. Di bawahnya ada sebuah pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, suku apa yang ada dalam gambar tersebut? Terus yang kedua, apakah suku yang ada di dalam gambar tersebut termasuk ke dalam suku kamu? Ada? Ya. Dari foto yang atas, suku manakah yang lebih kalian ketahui? Mana suku yang kalian ketahui dari antara 5 suku? Bapaknya mengambil gambar ya 5 kali dilihat suku banyak, ya banyak. Nanti kalau tampilkan hanya 5 suku saja. Dari foto di atas, suku manakah yang lebih kamu ketahui? Kemana yang kalian ketahui? Kalau suku Melayu, oke, kita mengetahui suku Melayu. Dari suku Melayu. Yang ketiga itu suku yang ada di daerah Kalimantan, tapi bukan di Kalimantan Utara. Ya. Kemudian soal yang kelima, apakah kamu pernah lihat ritual adat dari
itu misalkan kalau orang Batak, ya, orang Batak itu ritual adatnya kalau orang meninggal itu beda ritual adatnya. Dari 5 suku ini mungkin kita tidak begitu melihat, tidak begitu terlalu jauh mengenal suku-suku yang ada di dalam foto ini. Yang kalian ketahui adalah suku Melayu. Nah, andai saja yang di situ ada suku Melayu. Nah, pertanyaannya yang ke bawah tadi, apakah kamu pernah melihat ritual dari salah satu suku tersebut termasuk suku Melayu? Apa ritual yang kalian lihat daripada suku Melayu? Anggaplah di sini adalah suku Melayu. Ritual apa yang kalian lihat ketika ada suku Melayu di situ? Beda-beda, Pak. Kalau suku Melayu, ayo. Ngaji. Ritual adat ada suku Melayu. Oh, bahasa, Pak. Ya? Bahasa. Bahasa. Terus Pakaian adat. pakaian. Adat. Pakaian tradisional. Nah, terus yang lain? Yang daerah. Ritual adat. Nikahan. Nikahan. Cara nikah jelas ya. Karena kalau nikah itu kan memakai adat tuh, kan, memakai budaya. Kalau orang Minang mungkin nikahnya budayanya beda lagi dengan orang Melayu, dan caranya beda lagi. Kalau orang Melayu mungkin ada versi dan lain sebagainya. Kalau orang Jawa mungkin tak pakai rio atau pakai apa. Jadi ya menikah itu, pesta pernikahan itu selalu menggunakan unsur-unsur budaya. Kalau orang Melayu unsur budaya Melayu. Kalau orang Bugis unsur budayanya Bugis. Nah, ini orang Bugis tak? Yang selalu kita lihat itu ritual adatnya pas acara pernikahan lah misalnya. Karena kan kalau acara besar mungkin kita jarang menghadiri, tetapi kalau acara nikah sering. Ya, nikah itu bahkan ini ritual adat. Orang Bugis lain lagi itu pakaian adatnya saja beda kalau nikah. Ya, Melayu beda, Bugis beda, Padang beda. Pertanyaan terakhir tadi, mengapa kita harus menghormati antar sesama suku? Ya, biar bisa mengenali satu sama lain. Berarti kalian sudah bisa memahami ya arti daripada kebinekaan Indonesia. Sampai di sini ada pertanyaan? Cukup jelas? Kalau sudah sangat jelas dengan Bapak yang setelah Bapak jelaskan tadi, kalau kalian paham, Bapak akan memberikan kalian sekelompok untuk menyelesaikan satu pertanyaan, kemudian kalian diskusikan bersama teman kelompok kalian, lalu presentasikan di depan. Ya, soalnya sangat mudah, dan soalnya tidak begitu banyak. Selanjutnya Bapak minta kalian membuat kelompok untuk menjawab pertanyaan yang Bapak berikan. Silakan berkelompok, ada berapa kelompok ini? Buat 1, 2, 3 kelompok boleh lah. Kalian yang juga meja boleh kursinya boleh. Sekarang perhatikan di depan. Kelompok 1, kelompok 2 dan soalnya mudah saja. Menurutmu, berarti menurut kelompok kamu, jadi kamu diskusikan dengan kawan. Menurutmu apa arti dari kata Bhinneka Tunggal Ika? Dan mengapa kita harus menjaga kebinekaan tersebut? Untuk mengetahui atau untuk menjawab pertanyaan ini agar kalian lebih mengetahui tentang kebinekaan Indonesia, kalian bisa buka LKS pada halaman 17. Ini
nomor 2 kan. Nomor 1 sudah selesai. Yang kedua lagi menulis, nomor 3 pun lagi menulis. Kita tulis sama-sama. Selesai nomor 1, 2 dan 3 ini. Baru sama-sama kita masing-masing. Kalau sudah siap silakan kelompok 1. Di sini. Posisi dasar. Samping boleh. Kenalkan, kemudian mempresentasikan hasil. Perhatikan nomor 2 dan nomor 3. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menyampaikan diskusi kelompok 1 ini. Menurutmu apa arti kata Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tapi tetap satu. Dan mengapa kita harus menjaga kebenaran tersebut agar tidak berpecah belah dan selalu utuh satu dengan lainnya tanpa memandang suku, bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, warna kulit dan lain-lain. Jadi, mengapa kita harus menjaga kebenekaan Indonesia? Karena ya, coba ulangi lagi. Menurutmu apa arti dari kata pernikahan Tunggal Ika tadi? Berbeda-beda tetapi tetap satu. Terus, mengapa kita harus menjaga pernikahan tersebut? Agar kita tidak berpecah belah Ya. dan selalu utuh satu dengan lainnya tanpa memandang suku, bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, warna kulit dan budaya. Bagus, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, silakan kembali ke kelompok 1. Selanjutnya, Menurutmu apa arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika
kenapa kita harus menjaga kebenekaan tersebut? Kenapa? Karena adanya kesadaran. Karena adanya kesadaran. Terus Iya. yang lain, tahu orang lain? Adanya kesadaran. Adanya kebesaran. Tepuk tangan untuk kelompok. Silakan tugas kelompoknya atau kembali kerjanya untukkan di meja Bapak. Kedua, balikan kursinya seperti sebelah kanan. Mejanya kembali ke baik, perhatikan. Semangat. Baik, telah sama-sama kita lihat tadi dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 telah mempresentasikan hasil kerjanya untuk menjawab sebuah pertanyaan yang Bapak berikan merupakan pertanyaan kelompok. Menurutmu apa arti dari Bhinneka Tunggal Ika dan semuanya alhamdulillah jawabannya bagus-bagus. Kemudian dan kenapa kita harus menjaga kebenekaan tersebut? Kelompok 1 ada yang menjawab seperti ini, kelompok 2 ada yang menjawab seperti ini, dan kelompok 3 ada yang menjawab seperti ini. Jadi masing-masing kelompok itu punya jawaban yang berbeda-beda. Betul apa yang disampaikan oleh kelompok 1, bagus presentasinya agar kita tidak terpecah belah. Kelompok 2 juga jawabnya seperti itu agar kita tidak terpecah belah. Karena kalau sampai kita terpecah belah, maka kebenekaan kita tidak akan terjaga. Jadi melalui pembelajaran ini dapat disimpulkan bahwa kita memang harus menghormati dan menjaga dan saling menghargai budaya-budaya atau adat-istiadat yang ada di Indonesia. Karena Bhinneka Tunggal Ika itu artinya biarpun berbeda-beda, tetapi kita tetap bersama dan tetap menghargai satu sama lain. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita untuk pertemuan kali ini. Kita lanjutkan dengan pertemuan yang selanjutnya. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Eliana, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Kepulauan Meranti. Kali ini saya juga masih ditemani oleh Bapak Agus Wandi SPD selaku guru yang saya observasi, kemudian bersama Ibu Risdek Suryani Panusi sebagai pengajar praktik program guru penggerak angkatan 9. Baik Bu, selamat pagi Bu. Kita gimana kabarnya Mbak? Baik, ya. Nah, jadi di sini dalam percakapan ini saya akan melakukan hasil observasi kepada Bapak Pasri setelah observasi kemarin ya. Oke. Nah, kemudian ada beberapa pertanyaan yang kita saya ajukan mengenai bagaimana perasaan Bapak terkait dengan jalannya kegiatan proses pembelajaran yang sudah dilakukan? Kalau perasaan banyak awalnya memang agak sedikit tegang, agak macam tak begitu yakin, tapi alhamdulillah karena bimbingan ibu, alhamdulillah proses pembelajarannya juga tenang. Kira-kira Pak, ada nggak kekhawatiran dari Bapak sebelum proses pembelajaran yang berlangsung? Kalau kekhawatiran jelas ada, karena setiap guru itu kan mungkin pasti punya kekurangan di dalam penyampaian kepada anak. Tetapi sebelum kita memulai proses pembelajaran itu tentu kita menyiapkan metode, menyiapkan rencana yang akan kita buat. Dan alhamdulillah setelah berjalan, alhamdulillah anak bisa sedikit lebih memahami apa yang saya sampaikan. Jadi kira-kira kekhawatiran Bapak tadi terjadi atau tidak? Kekhawatiran itu awalnya takut terjadi, tapi tidak, akhirnya tidak
ya Pak ya. Alhamdulillah Pak. Kemudian jadi kemarin tujuan Bapak ada 3 ya Pak ya, di pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran itu sudah diterapkan semua atau belum? Kalau pulang semua mungkin belum, tapi sebagian sudah. Kira-kira yang belum tercapai itu apa itu? Yang jelas itu mas selanjutnya. Selanjutnya saya akan mencapai target yang saya susun. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, bisa diceritakan kembali Pak area pengembangan kita yang Bapak lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau harapan dari Bapak yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas. Baik, untuk area pengembangan yang sudah saya lakukan, pertama saya harus melihat kebutuhan baik terus kita berikan kepada anak, dia bisa memberikan komunikasi kepada anak tentang penerapan disiplin positif di dalam kelas, kemudian memberi pembelajaran yang baik dan memotivasi siswa supaya pelajaran kita belajarnya baik, dan kita juga menyiapkan penggunaan strategi pembelajaran dan seterusnya kita butuh proses pembelajaran. Jadi area pengembangan Bapak ini yaitu salah satunya itu penerapan disiplin positif. Baik Pak, kemudian menurut Bapak ini Pak, sejauh mana area pengembangan yang Bapak sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan atau belum? Kalau dikatakan berhasil, alhamdulillah berhasil. Mungkin masih terdapat beberapa kekurangan, tapi kita akan terus melaksanakan proses pengembangan ini di pertemuan selanjutnya. Menurut Bapak Pak, tadi kan Bapak bilang ada kekurangan ya. Kekurangan apa mungkin membuat kendala yang Bapak hadapi setelah melakukan pembelajaran. Proses pembelajaran di dalam kelas itu yang sudah saya buat tentunya sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Yang pertama kan kegiatan atau pembelajaran kelompok. Di saat pembelajaran kelompok itu tentunya di dalam satu kelompok atau kelompok yang lain itu tidak semuanya aktif, tidak melaksanakan tugasnya, dan tentunya pertemuan selanjutnya nanti saya akan mengulang kembali mungkin dari kelompok 1 ke kelompok yang 2, mungkin ada sebagian pertemuan yang di kelompok 3 ke kelompok 1. Jadi kekurangan pembelajaran itu ada beberapa murid yang tidak aktif dan tidak akan menggunakan internet. Akan begitu ya Pak. Menurut Bapak kira-kira apa sih yang menyebabkan murid tersebut tidak aktif dan begitu? Ini kan bukan kelompok tadi. Kelompok tidak sesuai. Nanti kan ada jenjang anak yang paham, yang kurang paham, dan tidak paham. Ya, jadi tentunya guru harus membimbing ini ke depannya, membimbing siswa yang kurang paham ini, yang tidak paham ini, bagaimana supaya dia sedikit demi sedikit bisa paham dan bisa melaksanakan proses belajar yang baik. Jadi tadi Bapak berarti itu rencana ke depannya ya Pak ya. Rencana Bapak akan melakukan penelitian murid secara metode nantinya Pak ya, yang sama dengan paham, yang sedang mengajar murid yang tidak paham murid yang tidak paham gitu Pak ya. Jadi sekali Pak ya, dari rencana yang sudah Bapak sampaikan tadi, kira-kira siapa Pak menjadi faktor pendukung gitu Pak ya dengan rencana yang akan Bapak laksanakan nanti? Untuk faktor pendukung tentunya kepala sekolah yang terus membimbing saya dan juga rekan-rekan pengembangan sejawat saya. Nah, semoga apa yang Bapak sampaikan tadi dapat terlaksana dengan pembelajaran yang lebih lagi dari sebelumnya gitu Pak. Nah, saya siap menunggu Pak cerita Bapak nih terkait pembelajaran yang sudah Bapak laksanakan dan apa yang Bapak rencanakan untuk kedepannya gitu Pak ya. Berhasil atau tidak, nah itu ya Pak ya.